Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Dia Aulia dari kelas TRKJ 1A dengan NIM 2201402021. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai modul tugas besar jaringan komputer 1, pertemuan 10-17. Langsung aja ke materinya. Pertama, ini mengenai jaringan nirkabel. Nah, spesifikasi jaringan nirkabel kita bahas dulu pengertiannya. Jaringan nirkabel itu jenis jaringan yang tidak menggunakan kabel sebagai media transmisi data. Jaringan nirkabel memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti gelombang cahaya atau bisa disebut infrared, gelombang radio, bisa disebut Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX untuk melakukan proses transfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Berfungsi sebagai media penghubung atau transmitter atau sebagai jembatan penghubung antar perangkat agar bisa bertukar data atau terkoneksi internet. Nah, di sini ada infrared. Infrared itu radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Kelebihan dari infrared itu tidak membutuhkan sinyal, mudah, perangkat sederhana. Kekurangannya, jangkauan lebih kecil saat transfer data, kedua lubang harus didekatkan, dan sangat berbahaya bagi mata. Selanjutnya ada Bluetooth. Bluetooth itu adalah spesifikasi industri untuk jaringan kawasan pribadi atau PAN, Personal Area Network, tanpa kabel ya. Bluetooth itu menghubungkan dan dapat dipakai untuk melakukan tukar-menukar informasi di antara peralatan. Kelemahan teknologi Bluetooth ini jangkauannya lebih pendek dan kemampuan transfer data yang rendah. Selanjutnya ada Wi-Fi atau Wireless Fidelity. Itu adalah suatu teknologi komunikasi nirkabel yang memanfaatkan gelombang radio sebagai media perantaranya untuk menghubungkan dua perangkat atau lebih untuk dapat saling bertukar informasi. Nah, Wi-Fi menggunakan standar IEEE 802.11 dalam penggunaan transmisinya. Nah, standarnya itu ada 802.11, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac. Dari standar tersebut itu memiliki fungsi dan kelebihannya masing-masing. Selanjutnya ada WiMAX. WiMAX itu singkatan dari Worldwide Interoperability for Microwave Access, yaitu teknologi akses nirkabel pita lebar atau Broadband Wireless Access atau disingkat BWA yang memiliki kecepatan akses yang tinggi dengan jangkauan yang luas. Jangkauan WiMAX itu bisa mencapai 50 km menggunakan standar IEEE 802.16, kecepatan 70 Mbps. WiMAX menggunakan frekuensi 2,3 GHz, 2,5 GHz, 3,3 GHz, dan 3,5 GHz. Selanjutnya ada generasi seluler. Yang pertama ada 1G menggunakan teknologi AMPS, Analog Mobile Phone System. Jaringan 1G merupakan jaringan radio analog dengan kecepatan maksimal 2,4 kbps. Yang kedua ada 2G, yaitu menggunakan teknologi GSM atau Global System for Mobiles, dan CDMA, yaitu Communication Multiple Access. Diperkenalkan fitur SMS atau Short Message Service, kecepatan maksimalnya itu ada 2 GB adalah kecepatan maksimum 2G adalah 14,4 kbps. Selanjutnya ada 2,5G menggunakan teknologi GPRS, General Packet Radio Service, digunakan untuk mengakses internet, mengirim, dan membuka email. Kecepatan maksimumnya yaitu 50 kbps. Selanjutnya ada 2,75G menggunakan teknologi Edge, Enhanced Data Rates for GSM Evolution.
Perkenalannya fitur MMS Multimedia Message Service. Kecepatan maksimumnya yaitu 384 Kbps. Selanjutnya ada 3G menggunakan teknologi WCDMA, Wideband Code Division Multiple Access atau UMTS, Universal Mobile Telecommunication System dengan kecepatannya 700 Kbps. Yang keenam ada 3,5 G menggunakan teknologi HSDPA, High Span Downlink Packet Access, kecepatan ini mencapai 2 Mbps. Selanjutnya ada 4G menggunakan teknologi LTE, Long Term Evolution, kecepatannya mencapai 100 Mbps untuk diunduh dan 50 Mbps untuk diunggah. Selanjutnya ada 5G menggunakan teknologi IMT 2020, International Mobile Telecommunication 2022. 5G yaitu 10 hingga 10 kali lebih cepat dari 4G. Secara garis besar terdapat 4 jenis jaringan nirkabel yaitu WIPAN, Wireless Personal Area Network, itu yang skalanya kecil, sangat kecil mungkin ya. Kemudian ada WLAN, Wireless Local Area Network, itu wilayahnya seperti perkantoran, sekolah, bandara, perpustakaan. Selanjutnya ada WMAN, Wireless Metropolitan Area Network, itu antar gedung, misalnya antar gedung dari perkantoran A dengan gedung perkantoran B gitu. Bisa juga mencakup satu kota sekaligus. Yang keempat ada WWAN, Wireless Wide Area Network. Nah ini digunakan arahnya jauh ya. Bisa jangkauannya sangat luas, bisa satu negara karena menggunakan sistem satelit. Topologi jaringan nirkabel. Selanjutnya kita akan membahas topologi jaringan nirkabel, yaitu ada dua, topologi ad hoc dan topologi infrastruktur. Kalau topologi ad hoc itu di mana komunikasi yang terjadi antara dua atau lebih komputer dilakukan secara langsung tanpa menggunakan perantara berupa wireless access point. Topologi ad hoc dapat dikatakan sebagai koneksi peer-to-peer atau komputer-to-komputer karena koneksi jaringan dilakukan langsung antar komputer. Yang kedua ada topologi infrastruktur, di mana komunikasi yang terjadi antara dua atau lebih komputer menggunakan perantara wireless dia perantara berupa wireless access point. Access point bertindak seperti hub atau switch pada jaringan kabel dan menjadi sentral pusat jaringan nirkabel. Pada topologi infrastruktur, perangkat wireless berkomunikasi melalui access point tidak langsung ke perangkat wireless komputer yang lain selain sebagai sentral atau pusat jaringan nirkabel. Pada topologi infrastruktur, access point juga dapat dihubungkan dengan koneksi jaringan kabelan. Topologi infrastruktur dikenal sebagai nama BSS, Basic Service Set. Jaringan nirkabel yang khusus menggunakan perangkat access point atau bus transceiver station dikelompokkan menjadi dua, yaitu point to point sama point to multipoint. Selanjutnya ada di bab 1 ini ada praktikum jaringan nirkabel menggunakan mikrotik. Alat dan bahannya yaitu laptop, mikrotik, kabelan, aplikasi, Winbox. Ini videonya atau cara pengerjaannya bisa dilihat di video selanjutnya, video praktikumnya. Tapi di sini akan saya bahas sedikit. Pertama kita harus hubungkan laptop dengan mikrotiknya menggunakan kabelan yang koneksinya itu menggunakan koneksi RJ45. Kemudian menjalankan aplikasi Winbox dengan MAC address ya. Selanjutnya kita masuk ke
IP DHCP client, kemudian membuat interface, dan itu membuatnya header 1 sama 9. Kemudian konfigurasi IP address dengan cara masuk ke menu IP dan address. Nah, kita di sini akan masukkan IP address header 1 karena header 1 itu dari ISP, jadi sudah dapat secara otomatis. Kemudian masukkan IP address header 2, isikan IP yang ini, dan IP address 9, isikan IP yang ini. Ini langkah-langkahnya. Gambarnya seperti ini kalau di aplikasi ya. Kemudian ada masuk IP di DHCP server. Nah, di sini mengaktifkan DHCP server terhadap header 2 dan 91 dengan mengklik next sampai bagian list time. Untuk menjadi 30 menit, klik OK. Untuk lebih jelasnya kita lihat di sini. Nah, di sini kita pertama harus pencet DHCP setup. Kemudian kita next aja. Kita pilih dulu interface yang mau di DHCP. Di sini ada header 2, kemudian di next. Ini di next aja, next terus. Kemudian next terus sampai di list time ini. Bagian list time. Kemudian klik OK. Nah, tampilannya di gambar 16 ini. Tampilan DHCP setup yang telah ditambahkan. Jadi yang ditambahkan itu ada header 2 dan 91. Kemudian mengaktifkan fitur hotspot. Yang pertama masuk menu IP, terus hotspot. Kedua klik hotspot setup. Kemudian pilih hotspot interface-nya dengan 1 karena yang dijadikan hotspot itu interface-nya dengan 1, maka pilihnya dengan 1. Kemudian klik next sampai bagian DNS name. Nah, di sini kita masukkan DNS kita, yaitu menggunakan nama saya trisa.com. Itu sebagai nanti kita mengakses di web ya. Kemudian kita klik next sampai nama akun hotspot, kemudian isi. Misalnya nih, saya isinya admin dan passwordnya saya kosongin aja. Kemudian klik OK. Nah, gambarnya itu seperti ini jelasnya. Next ya. Kemudian kita masuk ke bagian user profile. Buat beberapa profile user, klik add, terus kita tambahkan nama pimpinan, usernya menjadi 5, klik OK. Lanjut untuk profile KDVC sama kayak tadi, cuma di sini server menjadi 10. Kemudian profile staff server menjadi 50. Gambarnya bisa dilihat di bawah ini. Selanjutnya ada masuk ke bagian user. Buat beberapa user sesuaikan dengan user profil yang telah dibuat tadi. Nah, kita di sini klik add, tambah, kemudian sesuaikan namanya di sini. Sesuai gambar di sini, yang diganti cuma nama, password, profile, dan 3 itu aja. Selanjutnya Anda mengaktifkan fitur QoS sebagai di sini sebagai manajemen bandwidth. Nah, masuk ke menu QoS, klik simple QoS, kemudian klik add. Nah, ikuti aja seperti sini, yang diubah itu hanya nama, maksimalnya, minimalnya kita sesuaikan dengan kemauan kita aja. Nah, gambarnya jelasnya seperti ini. Nah, lanjut masuk ke menu interface. Kemudian kita bakal di double klik pilihan 1, masuk ke bagian wireless. Modenya kita ganti menjadi average. Kemudian bandwidth-nya ganti 2 GHz micn.
SSID-nya menggunakan nama kita, yaitu nama saya Risa. Security profile-nya kita default aja, kemudian klik OK. Nah, jika sudah melakukan step-step yang di atas tadi, kita uji coba internet WLAN 1 menggunakan laptop dan HP. Nah, kita cari dulu SSID namanya. Nah, di sini muncul SSID-nya Risa. Kita konekkan aja, konekkan ke wifi-nya. Kemudian kita akan diarahkan ke menu login web di website dengan formatnya login, username-nya pimpinan, passwordnya 123, kemudian kita OK. Nanti akan muncul tampilan kecepatan internetnya jika sudah bisa connect. Kemudian di sini kita bisa mengakses laptop ini. Lanjut di gambar selanjutnya ada kita coba percobaan di HP. Di sini juga kita bisa connect ke Risa, kemudian akan diarahkan ke web. Selanjutnya ini kita masuk sebagai staff, kemudian password 13, kemudian klik OK. Nah, ini bisa mengakses webnya Politala ya guys. Ya, jadi dari praktikum ini saya berhasil menyelesaikan praktikum ini sampai hotspotnya bisa berhasil dikoneksikan ke laptop dan smartphone, kemudian bisa mengakses web yang diakses seperti web YouTube dan webnya Politala. Jadi di sini hotspotnya memiliki akses internet, makanya bisa mengakses web Politala dan web YouTube. Selanjutnya kita ke bab kedua, yaitu konfigurasi switch. Yang dibahas pertama adalah konsep dasar Ethernet. Ethernet itu sebuah perangkat keras berteknologi flash yang berfungsi sebagai penghubung jaringan yang mengatur data maupun jaringan yang dikirim dari komputer melalui jaringan komputer. Ethernet sendiri banyak dijumpai pada PC di bagian slot tambahannya dan salah satu penghubung yang digunakan untuk membuat jaringan LAN. Kemudian Ethernet beroperasi dalam modus half duplex, yang berarti setiap stasiun dapat menerima dan mengirim data, tapi tidak dapat melakukan keduanya secara sekaligus. Selanjutnya ada jenis-jenis Ethernet. Yang pertama adalah 10.000 megabit per detik atau 10 giga per detik. Jaringan kecepatan tinggi ini masih jarang diterapkan di fasilitas umum. Yang kedua ada 1000 megabit atau 1 gigabit per detik karena masuk dalam satuan giga. Jaringan ini sering disebut sebagai gigabit Ethernet. Yang ketiga ada 100 megabit per detik. Jaringan ini seringkali disebut sebagai fast Ethernet. Yang keempat ada 10 megabit per detik. Jaringan ini sudah sangat umum, jadi biasanya disebut sebagai Ethernet saja. Lanjut, ada konsep dasar switch. Switch sendiri itu perangkat jaringan yang ada pada komputer untuk menghubungkan sebuah yang disebut jaringan komputer dengan menggunakan kabel. Bisa juga sebagai pertukaran paket untuk menerima, begitu juga memproses dan mengirim data dari perangkat satu ke perangkat lainnya.
fungsi dari switch sendiri itu bekerja sebagai lalu lintas yang ada pada jebol jaringan untuk mentransfer suatu paket agar sampai ke tujuan dan dengan perangkat yang tepat. Switch itu ada dua, manageable dan unmanageable. Manageable atau unmanaged itu untuk mengatur prioritas lalu lintas yang mana data yang urgent atau mendesak dapat dikirim dahulu. Manage juga bisa memberikan keamanan dalam jaringan yang lebih tinggi juga, serta kontrol dan pengaturannya lebih lengkap daripada unmanaged. Yang kedua, unmanageable atau unmanaged. Itu untuk melakukan pengaturan prioritas lalu lintas data di mana semua data juga memiliki prioritas yang sama, baik data yang menurut kalian urgent atau tidak. Unmanageable juga tidak dapat dimodifikasi atau diubah pengaturannya, tetapi harganya lebih terjangkau. Cara kerja dari switch itu, yang pertama kita harus menerima data dari suatu port, lalu akan melihat MAC address atau media access control tujuannya, dan juga membantu suatu koneksi logika dengan port yang telah terhubung dengan node maupun perangkat tujuan, sehingga selain port yang dituju tidak dapat menerima paket dapat yang dikirim dan akan mengurangi adanya tabrakan data atau dinamakan dengan collision. Setiap perangkat yang terhubung ke port tertentu MAC address-nya dan akan dicatat di MAC address table yang nantinya akan disimpan di memori. Lanjut kita ke ARP table. ARP yaitu Address Resolution Protocol, yaitu protokol yang menjembatani antara layer 2 dan layer 3 di OSI model, yang dimana tipikal TCP atau IP, TCP/IP erat kaitannya antara layer Ethernet dan Internet Protocol. Fungsi utamanya adalah mencari discovery MAC address dari suatu device berdasarkan pada informasi IP yang diketahui protokol ARP-nya. ARP table itu adalah metode untuk menyimpan informasi yang telah diketahui melalui proses ARP discovery. Tabel ARP digunakan untuk menyimpan pasangan MAC address dan IP address dari device-device yang terhubung ke jaringan. Berguna untuk menyimpan informasi pasangan address untuk spesifik device yang telah berkomunikasi dengannya. Lanjut, ada cara kerja ARP table. Langkah pertama yang dilakukan oleh protokol ARP adalah mengirimkan sebuah pesan yang sifatnya broadcast. Isi pesan ini adalah permintaan alamat MAC address atau alamat hardware dari berdasarkan IP dari sebuah host. Pesan permintaan ini ditujukan kepada semua komputer atau host yang ada di LAN. Dalam pesan permintaan dari protokol ARP berisikan alamat MAC address dari pengirim untuk alamat IP address dari pengirim, alamat MAC address untuk broadcast, dan IP dari komputer tujuan. Ketika pesan ARP yang sifatnya broadcast itu sampai atau diterima oleh komputer tujuan, maka komputer tujuan akan membalas pesan tersebut dengan pesan balasan yang berisi alamat MAC address yang sesuai dengan IP address yang diminta. Protokol ARP bertindak sebagai detektif yang menemui setiap komputer yang ada di LAN dan menanyai apa alamat MAC address dari IP address yang dimaksud. Secara umum bisa dikatakan bahwa protokol ARP bertugas menerjemahkan alamat IP address atau alamat logis menjadi alamat fisik atau MAC address. Di sini kami melakukan praktikum, yaitu praktikum menggunakan Cisco pakai tracer. Alat dan bahannya yaitu laptop dan aplikasi Cisco pakai tracer. Nah, di sini saya akan membacakan langkah-langkahnya. Yang pertama, buat rancangan jaringannya. Nah, di sini note-nya, catatannya tambahkan router jika diperlukan. Konfigurasi secara manual IP address masing-masing komputer. Antar VLAN dapat melakukan konfigurasi tiap masing-masing. Lakukan block access dengan ACL ke server yaitu 20. Nah, kita lakukan konfigurasi ke server terlebih dahulu. Kemudian pada router kita on-kan semua interface-nya.
konfigurasi VLAN pada switch 0 dengan domain seperti di gambar ini. Lanjut, kemudian konfigurasi lagi VLAN-nya ke switch 1. Lanjut lagi konfigurasi router dengan komen seperti di gambar ini. Yang selanjutnya melakukan konfigurasi IP pada masing-masing komputer secara manual sesuai dengan IP address VLAN-nya yang telah dikelompokkan tadi. Selanjutnya melakukan ping. Di sini sedang melakukan ping dari PC0 ke server, dan di sini kita menerima balasan dari server bahwa server dan PC0 itu saling terhubung. Nah, lanjut kita melakukan block akses dengan ACL ke server yaitu VLAN 20 agar tidak bisa akses server. Nah, komennya seperti di bawah ini. Kemudian kita nge-ping menggunakan PC2 yang ada di VLAN 20. Kita ping ke server. Jawaban dari servernya yaitu ini, destination host uncredible. Selanjutnya kita aktifkan ARP tabelnya di Cisco. Kemudian kita harus buka CMD pada laptop 0. Kemudian kita klik ARP -A untuk melihat ARP tabelnya, dan akan muncul hasilnya seperti ini. Muncul IP address dan IP fisiknya. Nah, lanjut kita ke bab 3 yaitu konfigurasi router dan routing dalam satu AS atau autonomous system. Autonomous system itu merupakan kumpulan dari beberapa komputer yang bekerja pada sebuah sistem administrasi yang sama. Masing-masing autonomous system memiliki nomor identifikasi yang berbeda. Nomor ini diatur dan diberikan oleh Internet Assignment Number Authority, IANA. Pemberian nomor AS dimulai dari nomor 1 sampai 65.535. Untuk private AS berada pada antara 64.512 sampai 65.535. Dalam penggunaan private AS, nomor yang perlu diperhatikan, nomor AS tidak boleh sampai keluar jaringan luar AS. Hal ini akan menimbulkan kekacauan dalam sistem penyelamatan. Yang B, jenis routing protokol. Routing protokol itu protokol dalam jaringan komputer yang digunakan untuk membroadcast atau mempelajari jaringan yang terhubung dan mempelajari rute network path yang tersedia. Jenis routing protokol itu ada routing statis. Routing statis itu bisa disebut routing statik. Static route, proses setting router jaringan menggunakan tabel routing yang dikonfigurasi secara manual. Jadi routing statis itu konfigurasi routing secara manual. Nah, penggunaan routing statis cocok untuk jaringan internet skala kecil. Yang kedua ada routing dinamis. Routing dinamis atau bisa disebut dynamic routing yang mampu membuat tabel routing secara otomatis berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Routing dinamis ada RIP, Routing Information Protocol, itu memberikan informasi routing table berdasarkan routing yang terhubung langsung. Kemudian router selanjutnya akan memberikan informasi ke router selanjutnya yang terhubung ke router tersebut. RIP ada 3 versi, yaitu RIP v1 versi 1, RIP versi 2, RIP versi 3. Lanjut EIGRP atau Enhanced Internal Gateway Routing Protocol. Sebuah routing protokol yang dikembangkan pada pertengahan tahun 1980-an oleh Cisco System PNC. Tujuan utama penciptaan IGRP atau untuk menyediakan protokol yang kuat untuk routing dalam sistem otonom.
menggunakan bandwidth yang garis menunda, default, menentukan rute terbaik, dan network composite metric. Pada EGRP, kita melakukan secara matematik berdasarkan jarak. Untuk sistem EGRP sudah pertimbangkan beberapa hal seperti sebelum mengajukan keputusan jalur mana yang akan ditempuh. Keunggulan EGRP itu mendukung untuk IPv4 dianggap tanpa kelas, sama seperti RIP versi 2 dan OSPF, mendukung untuk VLSM, mendukung untuk ringkasan dan jaringan yang terputus, menemukan neighbor yang efisien, komunikasi melalui reliable transport RTP, pemilihan jalur terbaik melalui diffusing update algorithm atau dual. EGRP protokol header di sini bisa dilihat tabel header protokol EGRP ada version, topologi, seksual. Juga untuk pembentukan EGRP neighbor ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama hello atau ACK receiver, yang kedua AS number match, yang ketiga identitas metrik car values. Terminologi EGRP. Sini ada setelah melakukan neighbor table IP, kita melakukan topologi table IP. Kemudian habis melakukan topologi, kita melakukan routing table IP. Catatannya di sini terus yang layak adalah cadangan biru. Cadangan biru yang disimpan di tabel topologi. Lanjut ke EGRP configuration example. Jika ingin mengkonfigurasi EGRP, itu menulis command router EGRP autonomous system, kemudian enter, lanjut ke network number. Ini diisikan network numbernya. Lanjut ke EGRP metric. EGRP metric sama dengan nilai EGRP median dihitung dikalikan 256 EGRP metric untuk jalur 256. Nah, di sini ada metrik formula, rumusnya seperti gambar di bawah ini. Di mana K1, K2, K3 semua adalah konstanta. Nilai default adalah K1 dikurangkan 3 dikurang 1. K2 yaitu K2, K4, K5 sama dengan 1. B-nya sama dengan 10.000 bandwidth atau bandwidth yang terkunci dalam kilobit sebagai jalur. Beban muatan antarmuka keluar pada router ini diukur dari bilangan bulat 1, 0% hingga 255, 100%. D. Jumlah penundaan antarmuka keluar di sepanjang jalur dimulai dari router ini dalam detik mikro lalu dibagi 10. Reliabilitas keadaan antarmuka keluar pada router ini diukur dari bilangan bulat 1, 0% hingga 255, 100%. Lanjut ke OSPF. OSPF atau Open Shortest Path First merupakan sebuah routing protokol berjenis EGRP, Interior Gateway Routing Protocol, yang hanya dapat bekerja dalam jaringan internal suatu organisasi atau perusahaan. Jaringan internal maksudnya adalah jaringan di mana kita masih memiliki hak untuk menggunakan, mengatur, dan memodifikasinya. Atau dengan kata lain, kita masih memiliki hak administrasi terhadap jaringan tersebut. Jika kita sudah tidak memiliki hak untuk menggunakan dan mengaturnya, maka jaringan tersebut dapat dikategorikan sebagai jaringan eksternal. OSPF merupakan routing protokol yang menggunakan konsep hierarki routing. Artinya, OSPF membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan area. Dengan menggunakan konsep hierarki routing ini, sistem penyebaran informasinya menjadi lebih teratur dan tersegmentasi, tidak menyebar ke sana kemari dengan sembarangan. Teknologi yang digunakan oleh routing protokol ini adalah teknologi link state yang memang didesain untuk bekerja dengan sangat efisien dalam proses pengiriman update informasi rute. Media yang digunakan OSPF yaitu 1. Broadcast multicast, 2. Point-to-point, 3. Point-to-multipoint, 4. Non-broadcast multi-access. Ada 5 paket yang digunakan OSPF, yaitu hello paket untuk menemukan serta membangun hubungan antara
tangga router OSPF. 2. Database description DBD untuk mengajak sinkronisasi database atau router. 3. Link state request LSR meminta spesifikasi link state record antar router satu dengan yang lain. 4. Link state update LSU mengirimkan meminta spesifikasi link state records. 5. Link state acknowledgement LSACK menerima paket link state. Kategori area kerja SPF yaitu area border router, 2. Autonomous system boundary router, yang ketiga designated router, yang keempat backup designated router. Ke bab selanjutnya yaitu konfigurasi routing antar autonomous system. BGP. BGP singkatan dari Border Gateway merupakan salah satu jenis routing protokol yang digunakan untuk koneksi antar autonomous system AS dan salah satu jenis routing protokol yang banyak digunakan di ISP besar atau Telkomsel atau perbankan. BGP termasuk kategori exterior gateway protokol. Dengan adanya EGP, router dapat melakukan pertukaran data dari dan keluar jaringan lokal autonomous system. BGP dikenal dengan routing protokol yang masih rumit dan kompleks. Sebagai routing protokol, BGP memiliki kemampuan untuk melakukan pengumpulan rute, pertukaran rute, dan menentukan rute terbaik menuju ke sebuah lokasi dalam sebuah jaringan. Jenis-jenis ISP yaitu single home, dual home, single multi-home, dual multi-home. Konfigurasi BGP basic, di sini kita masukkan perintah rute BGP, kemudian autonomous sistemnya, terus kita enter, kita masukkan netboardnya, IP netboard, remote access ya, kemudian AS netboardnya aja. Habis di enter, kemudian ada kita masukkan networknya dan masnya. Ini tabel si BGP. Di sini akan menampilkan gambar tampilan seperti ini ya. Ada network, next hop, metric hop, dan withpath. Jenis-jenis pesan dalam BGP. Yang pertama, open message berisi ASN BGP versi BGP router hold time. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Bisa dilihat di gambar ini, border gateway protocol. Lanjut, yang kedua ada keep alive. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Ketiga ada update berisi drawn routers atau router yang dihapus atau dibuang. Atribut yaitu metrik BGP, NLR yaitu network yang dapat dicapai router yang mengirimkan update. Bisa dilihat di gambar di bawah ini. Notification berisi mengenai error saat mengirimkan paket. Di sini kalau mengirimkan notif error itu seperti gambar di bawah ini. Major error got biggest define. Lanjut ke eBGP dan eBGP. Coba kelihatannya BGP eksternal. Kalau eBGP itu eksternal BGP, dan kalau eBGP itu internal BGP. Syaratnya yang pertama ASN berbeda. Yang tentukan networknya. Lanjut ke reliability atau keterjangkauannya. Untuk persyaratan BGP internal itu ASN-nya harus sama, tentukan networknya, area kalibernya harus ada, keterjangkauannya. Kemudian topologinya full mesh solicited router eBGP. Alternatif eBGP full mesh itu ada reflector router dan reflector multi router.
konfederasi BGP. Gambarnya seperti ini. Ada BGP pembedaan jalur BGP. Ada bobot, referensi lokal, asal, panjang jalur, kode asal, metrik, BGP versus BGP, network terdekat, jalan tertua, PD router BGP, alamat IP network. Lanjut, bab selanjutnya yaitu dengan judulnya melakukan restore dan backup data. Backup data itu adalah sebuah proses menjalin data fisik atau file ke penyimpanan sekunder seperti flash disk, hard disk, eksternal, sistem cloud, atau media lainnya. Hal ini mengantisipasi apabila data primer mengalami kerusakan atau hilang. Tujuannya untuk mengantisipasi apabila data primer mengalami kerusakan atau hilang. Restore data proses mengembalikan kembali sebuah data atau file ke tempat semula. Jadi misalnya data terhapus secara tidak sengaja, maka masih dapat mencari file data tersebut dalam physical bin komputer untuk kemudian dikembalikan ke tempat lokasi semula file itu berada. Di sini backup data dan restore data itu juga bisa dengan TFTP untuk membuat jaringan gambar Cisco iOS ke server TFTP ada 3 langkah. Yang pertama, pastikan adanya akses ke server jaringan TFTP. Ping server TFTP untuk menuju konektivitas. Yang kedua, verifikasi bahwa server TFTP memiliki ruang disk yang cukup untuk mengakomodasi citra perangkat lunak Cisco iOS. Gunakan perintah show flash pada router yang menentukan ukuran file image Cisco iOS. File dalam contoh adalah panjangnya 4868998712. Yang ketiga, salin gambar ke server TFTP menggunakan perintah salin sumber URL tujuan. Setelah mengeluarkan perintah menggunakan URL sumber dan tujuan ditentukan, penggunaan diminta untuk nama file bersumber, alamat IP harus berjarak jauh, dan nama file tujuan tersebut kemudian akan dimulai. Nah, step 1-nya, step 2-nya seperti ini, step 3-nya seperti ini. Bisa dilihat di gambar ini. Ada di Cisco merilis versi baru dari iOS, memiliki versi baru. Berikut langkah-langkah untuk memperbarui perangkat lunak dari Cisco router. 1. Pilih file gambar Cisco iOS memenuhi persyaratan dalam platform, fitur, dan perangkat lunak. Unduh file dari cisco.com dan transfer ke server TFTP. Yang kedua, verifikasi koneksi ke server TFTP. Ping server TFTP dari router ataupun akan menunjukkan server TFTP dapat diakses dari routing. Step 1-nya ini. Kemudian step 2-nya ini kita bisa dilihat di gambar. Terus pastikan ruang flash yang cukup pada router yang sedang ditingkatkan. Jumlah free flash dapat diverifikasi menggunakan perintah show flash. Bandingkan ruang flash kosong dengan ukuran file gambar baru. Perintah show flash digunakan untuk memverifikasi ukuran flash gratis. Salin file pada iOS dari server TFTP ke router menggunakan perintah salin. Setelah mengeluarkan perintah dengan URL sumber dan tujuan yang ditentukan, pengguna akan diminta alamat IP, host jarak jauh, file sumber nama, dan nama file tujuan. Transfer file akan dimulai dari step 1, step 2, step 3, step 4. Bisa dilihat pada gambar yang tersedia. Lanjut, ada backup dan restore dengan USB. Ini yang kedua, menggunakan USB. Kalau yang tadi menggunakan TFTP. Universal Serial Bus USB diaktifkan pada router Cisco untuk mendukung USB flash drive.
Fitur flash USB menyediakan kemampuan menyimpan sekunder opsional dan perangkat boot tambahan. Konfigurasi lain dapat disalin atau dari memori flash USB Cisco dengan keadaan yang sama seperti dengan mengambil dan menggunakan kartu kompak flash. Nah, di sini ada router Cisco, banyak banget portnya. Saat menjalankan ke port USB, Anda baiknya menambahkan perintah show file system untuk memverifikasi bahwa USB dan mengonfigurasi nama. Selanjutnya gunakan perintah copy run USB flash untuk menyalin file konfigurasi ke USB flash. Pastikan untuk menggunakan nama flash drive garis ring bersifat opsional, tetapi menunjukkan directory root dan flash drive USB. iOS akan menanyakan nama verifikator pada USB flash driver. Kita akan minta untuk menyimpan. Anda lihat pada gambar di bawah ini, tulisannya agak kecil, saya susah untuk memulihkan konfigurasi dengan USB flash drive harus mengedit file USB RI. Konfig dengan editor teks, lalu gunakan copy USB flash. Satu config untuk mengembalikan ke konfigurasi yang sedang berjalan. Lanjut, ada password recovery sistem device. Contohnya sebagai pemulihan kearasan di router, itu sambungkan kabel konsol ke router. Kedua, nyalakan daya router. Yang ketiga, tekan tombol break pada keyboard dalam jarak 60 detik. Keempat, akan boot ke mode normal. Nah, step 2, step 3, step 4 di rumah kita. Sebelumnya kita menyalakan daya router. Kita tekan tombol breaknya, ini bisa dilihat pada gambar di bawah. Yang keempat, kita boot ke mode normal. Oke. Nah, ternyata sudah di slide terakhir. Saya mohon maaf jika ada salah kata saat menjelaskan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.